rekomendasiin, dia yang nerima. Setelah dia udah nerima semua, dia lepas tangan gitu. Seolah-olah gue mau udah dapet duit ini. Bodo amat lu mau terbang mau enggak. Kita mau ngobrol-ngobrol aja, tapi sebelumnya gue mau jelasin ke semuanya. Di video yang sebelumnya teman gue Agap udah jelasin tentang cara menjadi Jisuse. Cara menjadi Jisuse. Di sana menjelaskan tentang tesnya, terus bagaimana cara masuknya, tesnya, terus sama tentang LPK. Nah, LPK itu mau kita bahas di sini, Jack. Yo, boleh. Mau ngajak lu bahas tentang LPK. Kebetulan banget ya, Bro. Yang gua tahu. Iya. Karena gua dengernya emang lu ada sesuatu yang gak bagus tentang LPK lu yang dulu gitu. Oh iya. Sebelum kesini. Nah, ini gua pastikan aja gimana sih ceritanya gimana? Yo, gini Bro. Perkenalkan, nama saya Zakaria Muhammad, biasa dipanggil Jack. Saya berasal dari Cianjur, Jawa Barat. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya berangkat ke Jepang melalui salah satu LPK yang ada di Cianjur. Kebetulan LPK yang saya tempati itu LPK baru ya. Belum ada pengalaman tentang ke Jepang gitu. Benar-benar baru banget gitu. Jadi belum ada pengalaman harus gimana. Ya masih kurang lah ya. Ya banyak banget kekurangannya lah. Banyak kekecewaan lah dalam diri saya. Apa? Kekecewaannya apa ya? Ya saya awal mula masuk LPK itu di tahun 2018 bulan 2. Bulan 2 ya 2018. ya Maksudnya bulan 2 2018. Ya nggak lama saya belajar dasar bahasa Jepang. Kemudian saya ikut tes di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta dengan job Jepang. Ya, waktu itu saya job 1 tahun kalau nggak salah. Ya 1 tahun. Saya ikut tes, psikotes sama interview user orang Jepang juga. Alhamdulillah di situ saya lolos. Gak lama kemudian saya setelah ada pengumuman hasil lolos ya, saya lolos seleksi wawancara. Saya langsung paginya tuh langsung medical check up ya. Oh ya, medical. Ya, dia medical check up. Ya, medical check up. Ya. Medical check up di Karawang kalau nggak salah itu. Waktu itu. Sepulangnya dari medical check up, LPK saya itu ngomong saya sekarang mau bagaimana masalah pembiayaan. Oh. Ya. Maksudnya gimana? Ya kan itu saya baru bukan lolos MCU ya, baru MCU, bukan nunggu hasil masih lama. Iya, pulang MCU ditanya mau gimana nih masalah pembayaran. Itu pembayaran? Ya LPK. buat ke LPK, buat ke apa sih namanya itu, sending organization itu. SO-nya. Iya, SO-nya. Itu, dan saya ngomong dong, kok udah diminta uang duluan. Hasil MCU aja kan belum keluar. Gimana kalau saya gagal unfit gitu ya? Ada kendala di kesehatan saya kan gitu. Terus LPK dengan apa ya? Bangga lah, bukan bangga. Ya dengan percaya dirinya. Aman katanya, dijamin terbang, nggak bakalan ada masalah gitu. Iya. Ya di situ saya berpikir gimana ya, ini LPK kan baru ya. Saya tuh takut dia tuh nipu apa gimana, kan saya benar-benar belum tahu. Dan setelah kesini itu ya setelah dia maksa lah, tetap harus dibayar. Ya terus lu bayar juga kan? Ya enggak, saya coba tanya dulu sebenarnya ke
SO-nya itu apa harus benar dibayar. Saya bilang ya nunggu hasil medikal katanya, kalau udah lolos ya silahkan, itu ada di saya itunya, apa sih namanya, kewenangannya mau dibayar sekarang apa ntar katanya. Tapi dari pihak LPK itu pihak SO-nya mau dibayar sekarang atau ntar bilangnya gitu. ya Karena hasilnya belum keluar. Iya. Tapi pihak LPK-nya tetap harus bayar. tetap harus bayar sekarang. Ya dengan biaya itu saya belajar di LPK dengan biaya belajar dasarnya 5 juta. Dasarnya 5 juta. Ya setelah lolos seleksi saya dipindah lagi 10 juta. Jadi total 15 juta. Waktu Ya, 15 juta itu harus cash itu. harus cash. Itu buat LPK doang. Iya. Buat LPK doang 15 juta. Terus buat SO-nya? Iya, buat SO-nya itu minta 10 juta. 10 juta. Iya. Jadi totalnya 25 juta. Ya, total 25 juta. Ya, setelah berapa minggu lah, saya nggak coba bayar dulu. Ya, saya coba pertahanin, nanya-nanya juga ke senpai gimana sih masalah pembayaran gitu kan. Ya, senpai bilang sih katanya santai aja masalah pembayaran mah. Apa sih namanya? Itu sampai yang gimana maksudnya dari LPK situ? Iya, dan nggak ada di LPK. Iya, udah ada lah 2 orang itu yang udah lolos, yang udah pendidikan. Oh, udah pendidikan. Iya, saya nanya gimana. Dia bilang ya dia juga sama katanya dipinta uang duluan sama gitu ini. Ya akhirnya gimana ya? Waktu itu saya tuh sebenarnya uang ada buat bayar. Tapi saya tuh ingin tanggung jawab lah dari LPK sebenarnya. Tanggung jawabnya gimana maksudnya? Ya ibaratnya ya intinya saya pengen berangkat sampai berangkat gitu. Tanggung jawab berangkat. Iya, tadinya takutnya kan ada kendala-kendala apa gitu. Emangnya emangnya sebelum masuk LPK itu perjanjiannya gimana? Kalau udah terbang baru bayar atau udah lolos baru? Oh gini, perjanjian awalnya tuh kita bayar 5 juta dulu sebenarnya buat biaya pendidikan dasar. Itu udah bayar. Ya intinya tuh sebenarnya itu katanya kalau masalah yang sisanya itu potong gaji. Sisanya potong gaji. Iya. Berarti kalau udah kerja di Jepang baru potong gaji buat bayar LPK. Iya, tapi nyatanya nol. Itu bohong. Iya, nyatanya saya baru beres medikal aja udah dipinta dilunasin gitu kan. Belum terbang ya, belum kerja. Iya, itu belum ngapa-ngapain. Kan geblek gitu LPK. Dan terus akhirnya apa ya? Saya ngomong belum ada uang gitu. Supaya pengen tanggung jawab dia segimana sih. Dan akhirnya dia tuh nawarin minjem uang ke salah satu koperasi Jepang katanya buat pembiayaan orang magang. Iya. Koperasi Jepang. Iya. Terus? Dan saya disuruh pinjem ya setotal itulah biaya buat ke Jepang itu 25 juta berarti. Iya. Saya pinjem 25 juta. Dan tadinya kalau saya mikir-mikir kalau saya bayar cash takutnya ada kendala gimana gitu. Kan berarti saya mikirnya kalau minjem lewat LPK kan LPK-nya ntar kalau ada masalah juga tanggung jawab gitu kan. Iya. Nah gitu mikirnya saya begitu. Terus akhirnya pinjam juga lewat. Ya akhirnya saya pinjam ini tuh. Pinjam 25 juta lewat koperasi yang direkomendasikan oleh LPK. Iya benar itu. Nah terus udah beres kan berarti. Lu pinjam. Ya. Terus duitnya lu terima. Enggak, gue tuh sama orang tua gue cuma datang ke kantornya gitu. Terus cuma ngajuin persyaratan apa gitu. Uangnya itu transfer ke LPK, gue nggak nerima uangnya tuh. Jadi 25 juta itu lu masuk ke LPK bukan masuk ke lu? Iya, masuknya ke LPK. Kenapa bisa gitu? Ya nggak tahu juga, takut kayaknya dia tuh takut gue nggak bayar apa gimana kan. Takutnya ya padahal gue mau bayar ya, gue yang pinjam harusnya ya gue yang ngasih lah, namanya gue bayar gitu kan. Itu mah namanya dia yang minjem duit pakai jaminan gue gitu kan intinya. Yang bayar lu juga. Iya yang bayar gue juga intinya gitu kan itu.
gak lama gua pendidikan selama 1 bulan ada kabar gak mengenakan. Katanya di Jepang itu lagi bermasalah katanya. Gitu. Dan kita lagi pendidikan pun ya apa namanya ya, cemas lah apa benar gitu, apa bohong. Coba nanya-nanya ke pengajar di situ, staf di situ. Akhirnya Ya ternyata emang kita tuh emang ada masalah tapi nggak dibilang ke kita tuh. oh gitu. Iya nggak dibilang, dibilangnya ada kendala apa gitu. Oh. Emang nggak ada hubungannya sama ini. Ya semua pokoknya aman gitu. Iya pas gitu nggak lama kemudian setelah sebulan pendidikan kita dipulangin, dirumahkan dengan alasan mau direnovasi. Dengan alasan mau direnovasi. Ya. Mungkin itu alasan itu supaya lu gak cemas gitu. Ya iya mungkin biar tetap semangat gitu. tetap semangat, tetap belajar Iya. gitu kan. Mungkin alasannya seperti itu. Makanya tapi akhirnya gimana? Ya akhirnya tetap dipulangin. Iya setelah beberapa hari di rumah ada chat masuk ternyata emang benar di Jepang lagi bermasalah dan akhirnya kita di cancel. Cancel secara sepihak. Iya. Dari situ berangkat. Iya dari situ gua kan aduh gimana nih. Gua duit udah minjem, janji mau bayar di bulan sekian kan, ininya nggak jadi gimana. Gua tuh sempat bingung juga loh. Pinjam di koperasi itu di bulan April kalau nggak salah. Bulan April. Ya bulan April gua pinjam ke koperasinya tuh dikasih waktu 6 bulan. Ya sekitar bulan Oktober kan ya. Bulan Oktober harus udah bayar. Ya harus udah bayar itu tuh bulan Oktober tuh. Tapi kan nyatanya gua di cancel dari job pertama tadi. Iya itu. Tapi kan terus bulan 8 dapat job. Iya tapi kan itu kan gua harus pendidikan dong, nggak langsung gua dapat job terus terbang. Emangnya punya bapak gua itu perusahaan dulu. Iya. Nah, pendidikan gue di bulan Agustus akhir masuk pendidikan kurang lebih selama 4 bulan sampai bulan Januari akhir lah. Januari apa? Awal. Ya awal. Januari awal. Berarti udah lebih dari waktu yang ditentukan untuk. Iya 4 bulan dong. 4 bulan. Iya 4 bulan. 4 bulan baru bayar itu. Iya 4 bulan. Ya gue tuh hitung-hitungannya kata koperasi gue kena denda. Iya setelah dikalkulasi dia tuh ngitung-ngitung, ngirim surat ke rumah gue, ngirim chat ke gue, total dendanya itu 9 juta. 9 juta. Itu 4 bulan 9 juta. Bayangin goblok. Nah berarti kan tuh ya lu pinjam ya harusnya lu bayar kan gitu. Iya tapi kan gue intinya itu tuh belum belum nerima gaji, belum apa. Makanya gua direkomendasiin dari LPK itu, makanya gua mau pinjem rekomendasi dari LPK supaya LPK itu tanggung jawab selama gua dapat gaji di Jepang gitu. Kan gua tadi telat tuh 4 bulan kan. Gua maunya tuh dia tuh nyicil lah. LPK tuh kan duitnya juga dimakan dia kan. Duitnya yang terima dia. Iya, ibaratnya gitu. Ya bukan ya harusnya gitu ya. Iya. Dia yang terima dia. Iya. Bayarin ini karena sekarang ada masalah harusnya LPK juga tahu jawab gitu. Iya, nah di situ mulai gua kesalnya ke LPK tuh. Mana janjinya yang apa sih? Bayar apa sih? Udah pasti berangkat. Iya, pasti berangkat terus bayar setelah dapat gaji di Jepang ibaratnya. Itu sebenarnya nol besar, bohong. Gua coba chat ya ke itunya, ini gimana nih? Saya kan belum nerima gaji, bisa nggak ditalangin dulu? Terus yang benar-benar bikin kesel tuh dia jawab chatnya, urusan hutang urusan kamu, bukan urusan saya, udah nggak ada. Urusannya sama saya, artinya kan goblok itu LPK. Iya, dia kan yang pinjam ya. Iya. Pasti dia kan yang nerima. Iya, dia yang rekomendasiin, dia yang nerima. Setelah dia udah nerima semua, dia lepas tangan gitu. Seolah-olah gue mau udah dapat duit ini. Bodo amat lu mau terbang mau enggak. Utang urusan lu. Kan lu pikir aja lu. LPK. Model gitu. Ya LPK yang kayak gini harus dihindari, bro. Iya, gue pesan aja nih ke temen-temen
yang mau berangkat ke Jepang ya, yang pingin kerja di Jepang, hati-hati dalam memilih LPK. Pertamanya tanya-tanya dulu lah ke orang yang udah pernah udah ada di Jepang lewat LPK tersebut ya. Tanya gimana pendidikannya, gimana pembiayaannya gitu. Jangan langsung kita dijanjiin terbang, masalah biaya belakangan, jangan mau. Meskipun kita langsung ngomong dibikin perjanjian, bohong. Soalnya ke Jepang itu sebenarnya ya nasib juga loh, gak bisa digituin. Nah untuk LPK yang seperti ini tadi tolong sangat dihindari. Iya jelas itu jangan sampai terulang lah. Yang gua alamin apa sih namanya alur ke Jepang lewat LPK itu jangan sampai terulang sama kohai gua yang ada di khususnya Cianjur gitu. Nah, jangan sampai terulang. Ingat jangan sampai terulang khususnya yang ada di Cianjur. Ingat itu. Kalau susah yang mau ke Jepang semuanya aja. Sebaiknya ikut ke SO yang resmi lah. Ya banyak SO, cari aja di website yang resmi lah. Tapi ya tetap langsung dari rekomendasi dari teman-teman senior yang udah di situ ya. Iya. Tanya-tanya dulu. Langsung tanyain lo di Facebook juga banyak, di Instagram kan banyak juga. Terima kasih banyak untuk Jack Putra Jabar. Sama-sama ya, makasih juga telah diundang ke sini. Ya makasih banyak. Ya, jadi gua bisa menceritakan informasi lah yang mau berangkat ke sini gitu supaya lebih hati-hati. Iya. Dan untuk calon-calon JUC yang mau berangkat ke Jepang yang lihat video ini, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Dan untuk teman-teman JUC yang udah ada di Jepang, kalau ingin berbagi informasi pengalaman lewat video ini silahkan tulis di komentar juga.